Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang harganya 1 jutaan, mirip seperti harganya Redmi 9 sekitar 1,7 juta. Nah, apakah smartphone yang satu ini bisa menjadi alternatif dari Redmi 9 atau bisa dibilang penantang dari Redmi 9 di harga 1 jutaan? Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas smartphone yang tadi saya bilang harganya di bawah 2 juta, lebih tepatnya 1,7 juta. Dan perkenalkan, ini adalah Umi Digi atau Umi Digi ya, Umi Digi aja ya karena saya orang Jawa, A7 Pro. Nah, untuk spesifikasinya ini adalah yang varian 4 GB dengan memori internal 128 GB. Jadi harganya di bawah 2 juta, 4 GB dengan memori internal 128 GB dan layarnya Full HD Plus. Dan buat kalian yang nggak percaya, sebentar, saya harus kasih link pembelian ya, karena biasanya hoax kayak gitu kalian bilangnya. Jadi ini saya beli seperti yang kemarin. Saya kemarin itu kan beli Umi Digi S5 Pro ya, yang ini. Dan karena menurut saya barangnya cukup murah dan bisa dibilang BBJS, jadi saya cari produknya lagi yang menurut saya juga cukup worth it. Nah, jadi saya beli di sini ya, di toko resminya atau Lazada Mall-nya Umi Digi. Dan ini ada dua varian, ada yang RAM 4 GB dengan 64 GB dan yang paling tinggi 4 GB dengan 64 GB. Cuman di sini ada title-nya itu, ini adalah garansi resmi, versi global garansi resmi. Entah, mungkin maksudnya garansi resmi Umi Digi-nya sendiri ya, karena setahu saya belum ada distributor yang memasukkan Umi Digi ke Indonesia. Nah, ini misalkan kita klik beli sekarang seperti ini, itu bakalan muncul pilihan. Jadi ada pilihan 64 GB dengan 128 GB. Kemarin saya beli yang ini 128 GB, harganya 1.940.000. Sebenarnya kalau misalkan kita klik beli sekarang gitu ya, harganya itu cuma 1.640.000. Cuman karena ada biaya pengiriman dan yang paling banyak itu ada di biaya bea cukai, jadi totalnya 1.950.000 atau 22.000. Kita anggap di bawah 2 juta lah, dan kalian bisa mendapatkan yang varian lebih murah 1,7 kalau kalian rela internalnya menurut saya lumayan loh ya, 64 GB ke 128 GB. Oke, jadi sekarang langsung aja kita unboxing Umi Digi A7 Pro kali ini. Dan untuk boxnya sama ya dengan S5 Pro kemarin, jadi konsepnya juga sama, bedanya cuma di stiker aja, Umi Digi A7 Pro. Kalau kemarin S5 Pro, kemudian nggak ada gambar dari HP-nya sendiri. Dan ini saya beli yang warna Ocean Blue kalau di boxnya ya, 128 GB. Oke, jadi langsung aja kita unboxing. Di dalamnya tentunya ada handphonenya sendiri, ini kita taruh di sini dulu. Kemudian ada envelope atau amplop yang sama juga dengan logo Umi Digi di sini. Ada SIM card ejector dan buku panduan, kitab suci, kitab garansi seperti itu ya. Kemudian ada kabelnya warna merah seperti kabelnya OnePlus 8 Pro, dan dia sudah pakai konektor Type C dan mirip sih ya, mirip dengan si S5 Pro yang kita bahas kemarin, yang kebetulan HP-nya ada di sini dan nanti akan kita bandingkan juga. Kemudian untuk adapternya dia memiliki output sama juga seperti S5 Pro, jadi 10 watt. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas untuk handphonenya ya. Dan ini adalah Umi Digi A7 Pro. Ini warnanya Ocean Blue, dan sebelum kita ketek di sini sudah ada keterangan. Jadi dia memiliki quad kamera ya, kamera atasnya 5 megapiksel, kamera yang kedua 16 megapiksel ultra wide, 16 megapiksel kamera utama dan 5 megapiksel depth kamera. Kemudian di sini juga ada fingerprint sensor, dual SIM, kedua-duanya 4G. Oke, jadi langsung aja kita kletek. Gila, glossy. Jadi kalau menurut saya, first impresi sebelum saya pegang ya bahan materialnya apa, menurut saya first impresi saya ini mewah banget. Oke, dan dia pakai kaca sama seperti si yang lebih tinggi, ini S5 Pro ini juga pakai kaca.
Cuman kalau yang S5 Pro ini ada curve-nya di bagian belakang, sedangkan untuk yang Umi Digi A7 Pro ini dia desainnya lebih flat, dan kalau kalian perhatikan di bagian tulangnya juga berbeda ya. Kalau ini menyatu warnanya dengan bagian cover belakang, sedangkan ini ini dari aluminium karena dia solid banget. Kemudian di bagian kanannya sini kalau kita lihat ada volume up and down, kemudian ada tombol lock dan off. Dia kepencet nyala. Dan kemudian ada speaker USB-C dan 1 jutaan USB-C. Jadi sama seperti Redmi 9, 1 jutaan USB-C. Kemudian juga masih ada audio jack. Dan di sini ada SIM card. Di bagian atasnya kosong, ada WiFi antena. Dan langsung aja sekarang kita coba untuk BTW untuk kamera selfie-nya ini 16 megapiksel. Dan kalau dari segi desain bagian belakang, entah kenapa saya lebih suka A7 Pro ketimbang yang S5 Pro, walaupun S5 Pro ini memiliki selfie pop-up kamera. Jadi kayak menurut saya kayak lebih terlihat mewah yang A7 Pro. Dan A7 Pro ini fingerprintnya ada di belakang, sementara si S5 Pro dia sudah in display fingerprint. Oke, jadi langsung aja sekarang kita coba untuk benchmark. Tadi sudah saya install Antutu dan juga beberapa aplikasi benchmark, dan sekarang langsung aja kita coba spesifikasinya atau performanya di Antutu Benchmark 8 ini. Nah, jadi untuk skornya dia mendapatkan 107.739. Redmi 9 kemarin dengan MediaTek Helio G80-nya 186.000, walaupun sama-sama menggunakan MediaTek, cuman beda series. Kalau ini dia menggunakan, sebentar, kita coba lihat di bagian My Device. Nah, di sini kalau kita lihat dia hardware-nya menggunakan MT6763, atau ini adalah kode NIM-nya dari MediaTek Helio P23. Nah, P series di MediaTek itu kepanjangannya adalah premium, sedangkan G adalah gaming. Jadi seri P dan seri G kalau secara performa memang lebih bagus MediaTek Helio G80. Kemudian untuk spesifikasi lain kita bisa lihat kalau di sini dia pakai Android 10 atau Android 10. GPU-nya pakai Mali G71, resolusinya 1080x2340 atau Full HD+. Untuk kameranya sesuai dengan yang di selling point box-nya tadi. Kemudian untuk memori RAM-nya 4GB dan internal storage 128GB. Buat kalian yang nggak percaya Antutu, tenang, seperti biasa kita juga sudah benchmark di software benchmark yang lain. Kita coba dulu di Geekbench 5. Nah, di Geekbench 5 ini mendapatkan performa single core 151 dan multi core 817. Lanjut, ini bagian layarnya ini juga pakai kaca ya. Memang di websitenya cuman diberi keterangan kalau dia pakai 2.5 curve glass, tapi nggak dijelaskan dia pakai Corning Gorilla Glass atau enggak. Cuman kalau secara build quality dia memang kaca yang menurut saya lumayan solid. Kemudian untuk 3D Mark ya tadi ya, lanjut. Kemudian di slingshot ekstrimnya ini 560 dan di Vulkan 622. Jadi kalau secara performa saya bisa bilang sih ya mending Redmi 9 dengan MediaTek Helio G seriesnya. Kalau ini masih seri P. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera selfie-nya di 1080p. Nah, ini ada sensor ACE-nya dan sudah saya aktifkan. Tapi apakah HP 1 jutaan ada ACE-nya itu benar-benar stabil? Kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira seperti ini kualitasnya. Dan kemarin di Umi Digi S5 Pro itu mic-nya kecil banget. Jadi apakah yang ini juga kecil? Kita lihat nanti ya ketika post editing. Dan ini adalah kualitas kamera belakangnya ya. Untuk video 1080p sama. Cuman kok kayak terlihat fokusnya hilang-hilangan. Coba kita lihat dari sini. Oke. Ke situ. Sini. Ke situ. Fokusnya kalau menurut saya kurang cepet ya. Jadi dia kayak memfokuskan 2 kali gitu. Nah, kalau untuk kestabilannya kira-kira seperti ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar apakah stabil. Dan kalau di layarnya Umi Digi A7 Pro ini sih bagus banget. Cuman kalau stabil kayaknya nggak terlalu stabil. Bisa buat Netflix gak? Bisa. Tapi sayangnya untuk Netflix, untuk playback spesifikasinya dia belum support untuk Full HD.
Nah, jadi begini kira-kira kalau misalkan kita gunakan untuk Netflix dan waduh adegannya ya sebentar ini brightness-nya udah lumayan paling tinggi dan coba kita lihat tidak ada perubahan warna karena di websitenya Umi Digi tidak dijelaskan apakah dia pakai panel IPS tapi namanya adalah Incel LTPS display. Tapi kalau saya lihat dari beberapa angle sih mirip ya dengan IPS jadi tidak ada perubahan warna yang signifikan. Oke, jadi sekarang kita coba untuk bermain PUBG ya. Dia memiliki sensor gyro, ternyata cuman mending nggak usah dipakai deh ya, karena menurut saya nggak terlalu akurat. Jadi untuk sensor gyronya enggak. Ini kita dapat settingannya tadi saya lihat itu smooth dan high. Jadi nggak bisa smooth ultra ataupun smooth extreme untuk MediaTek Helio P23 ini. Dan sekarang langsung aja kita main, mungkin kita langsung naik mobil aja biar durasi videonya nggak terlalu panjang dan kita lihat ya wifi saya sebentar. Ya seperti itu udah reconnect sabar ya. Wifi-nya hilang. Iya cuy, wifi saya hilang. Oke lah guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing dan juga hands on dari Umi Digi A7 Pro kali ini karena memang jaringannya tiba-tiba keputus. Dan first impresi saya untuk Umi Digi A7 Pro ini dengan harga 1,9 ya untuk yang memori internalnya 128 GB. Berarti kalau misalkan Redmi 9 kita dapat varian 4 GB 64 GB. Menurut saya kalau dibandingkan dengan Redmi bukan bermaksud untuk menjatuhkan Umi Digi, tapi kalau menurut saya lebih pegang Redmi 9 kalau dari segi performa dan juga garansi resmi. Walaupun di Lazada ini tulisan di judulnya versi global garansi resmi, cuman setahu saya belum ada distributor yang memasukkan Umi Digi ke Indonesia. Mungkin maksudnya garansi resmi itu garansi resmi Umi Digi gitu. Jadi agak kurang jelas di bagian itu. Nah, menurut saya kelebihan dari Umi Digi ini itu adalah dari segi build quality-nya karena dia udah pakai kaca. Kemudian yang paling saya suka adalah bagian frame-nya ini, dia pakai metal yang solid banget dan kerasa premium banget. Di sini dia juga pakai kaca. Jadi kalau secara desain dan secara build quality, saya suka Umi Digi. Walaupun dibandingkan dengan yang harganya lebih mahal ya. Ini S5 Pro harganya sekitar 3,7 juta. In-display fingerprint, kemudian pop-up selfie kamera, tapi entah kenapa kalau mata saya melihat itu kayak lebih mahal A5 Pro gitu. Kalau misalkan saya nggak tahu kalau ini udah di in display dan juga udah selfie pop up kamera. Kemudian kelebihan lain menurut saya adalah dengan harga yang bisa dibilang miring, dia memiliki memori internal 128 GB. Dimana kalau misalkan saya gunakan ini masih bisa untuk saya gunakan sekolah online-nya Alphard. Karena di HP saya yang ini ya itu udah banyak banget video Alphard sekolah online, sekolah dari rumah. Karena tiap pagi saya harus videoin Alphard ngaji, videoin Alphard belajar, kemudian dikirim guru ke gurunya, kemudian sore harus tugas, misal dia kegiatannya ngapain, dia misal olahraga harus divideoin. Jadi bener-bener memakan kuota dan juga memakan internal storage. Jadi internal storage yang lebih besar di harga yang lebih murah menurut saya ya GG lah ya di masa sekolah online seperti ini. Kemudian kelebihan lain harga mungkin ya murah. Kekurangannya menurut saya chipsetnya 100-an ribu CB ya, di harga segitu masih banyak chipset lain dengan harga yang relatif sama memiliki performa yang lebih unggul. Contohnya ya Redmi 9. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.